Novel Raja Tertinggi. Bab 2061. Keesokan paginya, seluruh kota telah mendengar bahwa Zhou Mi telah mengambil inisiatif untuk menantang Wu Yong dan sangat terkejut. Bahkan belum sampai tengah hari, dan di perak dueling arena, sudah dipenuhi dengan banyak orang yang memakan melon. Zhou Mi. Pada saat ini, di satu sisi ring, seorang pria muda menggertakkan giginya, dan orang ini adalah Wu Yong, yang berada di peringkat ke-9 di peringkat tengah manusia abadi. Wu Yong sedang ditantang, yang juga berarti bahwa itu adalah cubitan terbaik dari semua 10 besar. Jadi Wu Yong merasa itu memalukan. Tidak, itu dianggap memalukan oleh semua orang yang ditantang. Terutama karena Wu Yong baru saja pensiun dari pernikahannya. Zhou Mi, jika saya tidak memotong Anda ke ukuran, saya akan mengambil nama keluarga Anda Zhou. Wu Yong mengepalkan tinjunya dan bersumpah pelan. Tentu saja, pada saat ini, semua orang masih tidak tahu bahwa Zhou Mi menantang Wu Yong untuk Nona Yang Kai. Di belakang punggung Wu Yong, ada sekelompok anggota keluarga Wu Yong. Yonger, jika Anda tidak mencabut lapisan kulit dari Zhou Mi hari ini, tidak mengenali saya sebagai berkah. Kata seorang pria immortal bumi tengah. Garis keturunan keluarga Wu Yong lebih baik daripada garis keturunan keluarga Yang Kai karena ayah Wu Yong adalah seorang immortal bumi pertengahan sementara ayah Yang Kai, Yang Qilu, hanya seorang immortal sebelum bumi. Ya, ayah, Wu Yong menganggukkan kepalanya dengan kejam. Singkatnya, seluruh keluarga Wu Yong sangat membenci Omi. Di kediaman Yang Qilu memandang Omi dengan pandangan bersyukur. Keponakan Zhou, dalam situasi ini, kamu mampu membela putri bungsumu, kebaikan yang luar biasa. Yang Qilu menangkupkan tinjunya ke Omi. Paman sopan, kata Omi. Yang Kai berdiri di samping, menatap Omi tanpa berkedip. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa Omi sangat tampan. Dia bahkan tidak melihat Omi dengan benar sebelumnya. Itu bukan salahnya, dia hanya memiliki Wu Yong di matanya sebelumnya, yang masih tega melihat orang lain. Yang Qilu berkata, Zhou Mi, saya menghargai niat baik Anda. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, belum terlambat untuk membatalkan tantangan. Toh tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, paling-paling Anda akan ditertawakan. Hahaha, Paman, tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Omi memimpin dan pergi ke ring. Tak lama kemudian, Omi dan yang lainnya datang. Zhou Mi ada di sini. Ada orang-orang yang berteriak terus-menerus. Omi membuat flash dan berdiri di atas ring. Semua orang melihat ke arah ring dan Omi berteriak, Wu Yong, keluarlah. Pada saat ini, Wu Yong, yang belum menunjukkan dirinya, melompat dan terbang ke ring. Mereka berdua saling memandang, dan mata Wu Yong menyemburkan api kemarahan. Zhou Mi, hari ini, jika aku tidak memotongmu menjadi bubuk, aku akan mengikuti nama keluargamu. Wu Yong berkata dengan gigi terkatup. Menurut aturan tidak tertulis, Wu Yong bisa membunuh Omi, tapi Omi tidak bisa membunuh Wu Yong. Omi dengan jijik berkata, bahkan kamu layak. Aku bergegas ke sini untuk menantangmu, jadi tentu saja aku 100% yakin bahwa aku bisa mengalahkanmu, dan itu dalam satu gerakan. Apa? Kerumunan semua tercengang ketika mereka mendengar Omi mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan. Apakah Zhou Mi membual tentang ini? Apalagi dia, bahkan 3 peringkat teratas tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan. Sial, Zhou Mi ini, dia akan mati jika dia tidak membual. Pada saat ini, di sudut tribun langsung, bagus. Beberapa pria dan wanita tampak tidak senang. Ini adalah orang-orang yang berperingkat lebih tinggi dari Wu Yong, dan mereka sangat tidak senang melihat Omi begitu sombong dan mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan, karena, bahkan mereka tidak yakin bisa mengalahkannya. Wu Yong dalam satu gerakan, kecuali orang cabul yang menduduki peringkat nomor 1. Orang cabul yang menduduki peringkat nomor 1 di tengah peringkat immortal manusia, dia telah mengalahkan peringkat ke-51 dalam satu gerakan, kecuali orang ini yang bisa mengalahkan Wu Yong dalam satu gerakan, mereka semua tidak yakin. Paru-paru Wu Yong hampir meledak saat ini. Zhou Mi, apakah kamu pikir kamu Mei Tianxing? Kalahkan aku dalam satu gerakan. Siapa kamu? Teriak Wu Yong. Omi tidak mengenal Mei Tianxing dan mendengus, cobalah dan kamu akan lihat. Zhou Mi, beri aku kematian. Setelah mengatakan itu, Wu Yongten mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ya, dia tidak keberatan. Dia benar-benar memberikan segalanya. Dia ingin melihat apakah Omi benar-benar bisa mengalahkannya dalam satu gerakan ketika dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Omi berdiri diam, lalu tangannya meraih udara kosong. Ah! Detik berikutnya, Wu Yong merasa seperti mangsa laba-laba. Dia terjebak di udara yang stagnan, seolah-olah ada sutra yang tak terhitung jumlahnya melilit seluruh tubuhnya. Ah, ini, Wu Yong bodoh. Omi menjentikkan tangannya yang kosong. Ah, Wu Yong berteriak ketika tubuhnya, yang terhenti di udara, terbang keluar dari ring seolah-olah dia ditabrak mobil. Semua orang tercengang oleh adegan ini. Avatar macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Sepanjang waktu, Wu Yong tidak mendekati jarak 10 meter Omi, yang berarti bahwa Omi semua berjarak. Ada keheningan di arena. Di kerumunan, Star Luo sekarang dipenuhi dengan mata yang menyala-nyala. Star Luo berkata dalam hati, avatar pertama dari teknik diam tingkat kedua, metode pelarian hebat itu benar-benar kuat. Saya harus mempraktikkannya, saya harus. Namun, ketika Star Luo memikirkan fakta bahwa dia belum memahami avatar ini sama sekali, dia tiba-tiba sangat putus asa di dalam. Sebenarnya, Bintang Luo bisa pergi untuk meminta nasihat Omi, tetapi, Bintang Luo tidak bisa menarik muka. Namun, setelah melihat Omi melakukan pelarian hebat hari ini, Star Luo memutuskan bahwa dia harus menundukkan wajahnya. Penonton terdiam cukup lama. Di sisi lain, Yang Qilu set 2 kali dan memuji, sulit dipercaya bahwa dia bisa begitu kuat di dunia ini. Fan yang berkata, ayah, saya pikir Zhou Mi pasti bisa bertarung dengan Mei Tianxing yang berada di peringkat 1 di peringkat tengah manusia abadi.
Sepupu Yunzi yang lain, Yang Yu, berkata, Mei Tianxing pernah mengalahkan Valet si peringkat kelima dengan satu gerakan, sementara Zhou Mi sekarang, mengalahkan Wu Yong peringkat ke-9 dengan satu gerakan, tetapi satu berada di peringkat kelima dan yang lainnya adalah peringkat ke-9. Bisakah Zhou Mi benar-benar bertarung melawan Mei Tianxing? Saya agak meragukannya. Fan yang berkata, bahkan jika kamu tidak bisa melawan Mei Tianxing, itu sangat dekat dengan level Mei Tianxing. Hei, sepupu Yunzi, kamu sudah menikah dengan suami yang baik. Meme. Yunzi menganggukkan kepalanya penuh kebanggaan, melihat Omi di atas ring, dia merasa sangat mulia. Yun Meng, yang berdiri di samping Yunzi, tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia tidak merasa senang, tetapi di dalam hati Yun Meng berpikir bahwa pria yang akan dia temui dalam beberapa hari, dia tidak tahu apakah dia bisa melampaui Omi. Bagaimana dia berharap pria itu adalah Yuan 10.000 kali lebih baik daripada Omi. Jika tidak, dia tidak akan seperti Yunzi lagi. Namun, sekarang Omi bertindak seolah-olah dia adalah banteng. Bagaimana mungkin Yun Meng tidak khawatir di dalam? Omi berdiri di atas ring, melihat sekeliling ke arah penonton dan berkata, semuanya, saya tidak menantang Wu Yong hari ini tanpa alasan. 2062. Kerumunan hanya menyembah Omi pada saat itu, jadi apapun yang dikatakan Omi orang banyak mendengarkan, dan ini adalah waktu terbaik untuk membuktikan bahwa Nona Yang Kai tidak bersalah. Omi berkata, saya yakin semua orang tahu bahwa Wu Yong memiliki kontrak pernikahan dengan Nona Yang Kai dari rumah Yang. Namun, kemarin, Wu Yong datang untuk mengundurkan diri dari pernikahan, menarik diri dari pernikahan dengan seorang wanita. Apa arti reputasi bagi seorang wanita? Wanita semua orang mengerti, tapi Wu Yong melakukannya tanpa ragu-ragu. Wu Yong juga mengatakan kepada orang luar bahwa dia membatalkan pernikahannya karena Nona Yang Kai bergaul dengan pria lain. Karena itu, haruskah saya menantangnya? Ah, benar atau tidak? Tidak mungkin, Wu Yong sebenarnya orang seperti itu. Kerumunan sedang berdiskusi. Wu Yong, yang sudah terbang kering untuk meniup abu, sibuk berteriak, Zhou Mi, kamu berani menuduhku, Yang Kai kamu jalang itu, jelas dia menipu dirinya sendiri, dan kamu bahkan membersihkan namanya. Aku berpikir objek kecurangannya adalah Anda. Omi mendengus, Wu Yong, aku tidak menyangka sampai sekarang, kamu masih membingkai, kamu tidak memiliki garis bawah sebagai manusia lagi. Kamu meninggalkan Nona Yang Kai untuk mengejar wanita keluarga bangsawan kelas 5, dan Anda masih berani menuduh orang. Apakah Yang Kai telah menipu atau tidak? Minta saja beberapa dokter wanita untuk memeriksanya, Anda berani. Jika tes membuktikan bahwa dia masih tidak bersalah, apakah Anda berani mati di depan umum untuk berterima kasih dia? Kamu, Zhou Mi, jangan datang untuk mencorengku hanya karena semua orang memujamu sekarang. Konyol, apakah kamu layak membuatku sengaja datang untuk mencorengmu? Kamu, lubang hidung Kurage sedang merokok. Omi berkata, semuanya, tolong percaya padaku Zhou. Nona Yang Kai sama sekali bukan orang itu, dan sekarang pernikahannya telah dibatalkan. Hanya saja, Wu Yong tidak layak untuk Nona Yang Kai. Seseorang di antara kerumunan berteriak, ya itu tidak layak. Tidak layak, saya pikir, Zhou Mi adalah satu-satunya yang pantas mendapatkannya. Ya, karena kita sudah pensiun, mengapa kita tidak menikahi Zhou Mi saja? Wanita cantik seperti itu, hanya Zhou Mi yang layak untuk dimiliki. Banyak pria yang memuja Omi di tempat kejadian berteriak, dan banyak orang tahu tentang kecantikan Yang Kai sebelumnya, dan mereka semua percaya bahwa seorang wanita cantik harus layak menjadi pahlawan. Di kerumunan, Yang Kai tampak malu. Namun, jantung Yang Kai berdetak kencang, tidak berani menatap Omi. Yang juga malu adalah Yang Qilu, Yunzi, dan lainnya. Tidak bisa disalahkan pada orang-orang yang bosan itu, memang Omi yang terlalu menonjol, orang-orang yang berpikir bahwa wanita cantik harus diberi persetujuan. Omi tersenyum dan berkata, jangan mengolok-olok saya, saudara-saudara, saya sudah punya keluarga, dan sejujurnya, itu sepupu Yang Kai. Oh, itu sangat disayangkan. Sayang sekali, Nona Yang Kai yang cantik tidak cocok dengan Tuan Zhou, saya tidak tahu siapa saya akan menjadi murah. Lelucon apa, seorang pria dengan 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa, saya sarankan senior Zhou, tidak peduli sepupu apa, bawa mereka bersama. Tiba-tiba, banyak orang bergema, berteriak ya kumpulkan semuanya. Tanpa berkata-kata, Omi berteriak, baiklah, semuanya, hari ini saya telah membuktikan ketidakbersalahan Nona Yang Kai. Tolong jangan dengarkan wajah jahat Wu Yong lagi. Baiklah, tidak ada yang perlu dibubarkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar, menghina anakku, kamu pikir kamu ingin pergi? Semua orang terkejut dan segera melihat, Art Immortal yang kuat perlahan terbang keluar, itu adalah ayah Wu Yong, Wu Longquan. Ya Tuhan, mungkinkah, dia akan mengambil tindakan terhadap Zhou Mi? Melihat Wu Longquan terbang keluar, semua orang takut bodoh. Wu Longquan adalah seorang immortal bumi pertengahan. Jika orang kuat seperti itu bergerak, Zhou Mi akan mati. Bahkan Yang Qilu, di depan Wu Longquan ini akan mati tanpa tempat pemakaman. Di kerumunan, wajah Yang Qilu berubah drastis dan tentu saja, Yang Kai, Yunzi, dan yang lainnya, semuanya pucat pasi. Yang Qilu berkata, tercela. Yunzi sibuk, paman, apa yang harus dilakukan? Ah, kamu cepat paman suamiku. Yang Qilu berkata, sebuah kuku jari Wu Longquan dapat memusnahkan seluruh keluargaku, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Ah, Yunzi takut pingsan. Yun Meng di sampingnya juga memiliki hati yang gemetar, meskipun Yun Meng tidak memiliki hubungan yang baik dengan Omi saat ini, Yun Meng juga tidak ingin Omi mati ah. Tubuh Yang Qilu bergetar, saya benar-benar tidak menyangka, ketidakberdayaan Wu Longquan berada di luar imajinasi, saya pikir dia tidak akan memiliki wajah untuk keluar dan membunuh Zhou Mi untuk tantangan terbuka semacam ini, tetapi saya tidak mengharapkannya. Bahwa dia akan melakukannya.
Omi menoleh ke belakang dan melihat seorang Earth Immortal yang kuat. Omi gemetar di dalam. Sudah selesai, tidak mungkin dia akan mati. Apakah dia berani menantangku secara terbuka dan jujur? Wulong Quan itu berdiri di depan Omi, menatapnya dengan merendahkan, seperti semut. Wulong Quan mendengus, Zoumi, kamu menghina anakku dan masih ingin pergi. Omi berkata, Senior, saya menantang Wuyong hari ini secara terbuka dan jujur, dan ada untuk melakukan apa yang menghina. Apakah saya mengatakan sesuatu tentang itu sebagai tantangan? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang inferioritas putra saya kepada Anda. Namun, mengenai penarikan putra saya dari pernikahan, jelas bahwa Jalang Yang Kai tidak tahan dengan kesepian dan tidur dengan seorang pria liar, tetapi kamu telah menjadi hitam dan putih dan berkata bahwa anakku meninggalkan Yang Kai untuk mengejar orang lain. Bukankah kamu menghina anakku dengan melakukan itu? Wulong Quan meraung. Omi berkata, saya tidak berbicara omong kosong, Nona Yang Kai, memang, telah menepati janjinya dan tidak pernah melanggar setengah aturan. Kamu pikir apa yang kamu katakan adalah apa adanya? Hari ini, kamu menghina anakku, jangan salahkan aku, karena bersikap kasar. Omi berkata dengan marah, Senior, dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu akan membunuhku untuk putramu? Apakah aneh membunuhmu, seorang Gripon? Jadi bagaimana jika begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu diizinkan untuk menghina putraku dan tidak mengizinkanku untuk membunuhmu? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Wulong Quan. Pada saat ini, Yang Qilu terbang keluar. Long Quan Senior tunjukkan belas kasihan. Yang Qilu berdoa, Yang Qilu, kamu masih berani kehabisan, kamu juga ingin mati bersama, kan? Long Quan Senior, saya minta maaf atas nama Zoumi kepada Anda. Ya, itu putri kami Yang Kai yang tidak menjaga dirinya aman, tidak tahan kesepian dan bergaul dengan para pelayan. Maaf putri saya tidak layak untuk putra Anda, mohon maafkan Zoumi. Masalahnya sampai pada ini, Yang Qilu hanya bisa mematahkan gigi depannya dan menelannya ke dalam mulutnya. Di luar panggung, Yang Kai dengan air mata di matanya, di depan umum oleh ayahnya berkata, dia tidak tahan kesepian untuk bergaul dengan para pelayan, ini sangat tidak berdaya. Dia tidak membenci ayahnya sehingga merusak reputasi putrinya, di bawah kekuatan, dan apa yang bisa dilakukan. Hati Omi bergetar, Yang Qilu sebenarnya berkata dengan sangat buruk, apakah Anda masih menginginkan reputasi putri Anda? Omi akhirnya mengerti mengapa Yang Kai bercerai, tidak ada orang yang mengejar Yang Kai sebelumnya berani berbicara untuknya, karena itu akan menyinggung Wulong Quan, kecuali seseorang yang tidak takut menyinggung Wulong Quan. Tidak heran, Yang Qilu dan yang lainnya, sangat berterima kasih kepada Omi. 2063. Omi langsung berteriak tunggu. Wulong Quan mendengus, Zoumi, apalagi yang harus kamu katakan? Omi berkata, semuanya, tolong jangan dengarkan omong kosong senior Yang Qilu. Yang Kai benar-benar gadis yang baik, tidak pernah orang seperti ini. Yang Qilu terpaksa berbicara tentang putrinya sendiri untuk menyelamatkan hidupku, tolong percayalah. Saya, Yang Kai adalah gadis yang baik. Yang Qilu berteriak, Zoumi, tutup mulutmu. Wajah Wulong Quan ditarik, dia tidak menyangka bahwa saat ini, Omi akan benar-benar berbicara untuk Yang Kai seperti ini. Bahkan ayah Yang Kai telah menyerah dan dia masih berbicara keras. Seluruh ruangan hening, bahkan semua orang bisa melihat bahwa mungkin Yang Qilu terpaksa melakukannya. Pada saat seperti ini, hal terbaik yang dilakukan Omi adalah meminta maaf kepada Wulong Quan dan mengatakan bahwa Yang Kai memang pelacur, sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, Omi tidak dan sebenarnya tidak takut mati. Di luar panggung, Yang Kai menangis pertama kali dia disentuh oleh seseorang yang menangis begitu sedih. Saat ini, jika Omi berdiri di sampingnya, dia pasti akan melompat ke arahnya dan memeluknya terlepas dari apa dia suami sepupunya. Yun Meng memarahi dengan marah, ini tidak hidup, jam berapa sekarang? Seorang pria besar dapat membungkuk dan meregangkan dirinya tidak tahu. Wulong Quan menggertakkan giginya, Omi, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Omi terdiam, bagus kakak. Mesin pembunuh Wulong Quan telah menumpuk tinggi. Wulong Quan berkata, Yang Qilu, meskipun kamu mengatakan yang sebenarnya, sayangnya, reputasi putraku telah dihancurkan oleh Zoumi, dan tidak peduli kebenaran apa yang kamu katakan sekarang, itu tidak dapat diselamatkan. Jadi, maafkan aku, Omi, dia harus mati. Pada saat ini, sudut mulut Xing Luo, yang berdiri di tengah kerumunan, terangkat dengan jijik. Saya yakin Wulong Quan tidak menanyakan dengan benar tentang hubungannya dengan Omi sebelum dia pergi, tapi tentu saja, itu bukan salah Wulong Quan, karena tidak banyak orang yang tahu tentang hubungannya dengan Omi. Wulong Quan hendak bergerak ketika Xing Luo berkata, siapapun yang berani menyentuh temanku, kamu harus mencobanya. Semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Nona Xing Luo. Ini Nona Xing Luo. Kerumunan terkejut. Omi memandang Star Luo dan tersenyum sedikit. Omi tahu bahwa Star Luo pasti akan maju. Omi juga dipenuhi ketakutan di dalam, jika dia tidak mengenal Star Luo. Bahkan jika dia jenius, dia tidak akan bisa hidup sama sekali. Yang lain tidak memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jenius adalah tidak ada gunanya. Ketika Wulong Quan melihat Nona Star Luo, wajahnya berubah beberapa kali, dan dia bahkan secara tidak sadar mundur selangkah di hadapan penerbangan Star Luo, seolah-olah Star Luo secara tak terlihat memiliki kekuatan yang menindas. Namun, Wulong Quan tahu bahwa kekuatan Star Luo sendiri sama sekali tidak cocok untuknya, dan alasan mengapa dia merasa bahwa Star Luo secara tak terlihat memberikan kekuatan yang menindas adalah karena garis keturunan keluarga di belakangnya. Itu seperti ketika rakyat jelata melihat pangeran dan putri. Mereka merasa bahwa mereka membawa kekuatan yang mengintimidasi. Bintang Luo berdiri di depan Omi, memandang Wulong Quan dan berkata, kamu ingin membunuh temanku. Ini, Wulong Quan tidak tahu bagaimana Zoumi bisa menjadi teman Omi. Nona Xing Luo, bagaimana bisa Zoumi dia temanmu?
Wulong Quan berkata, pada saat ini, nada suaranya sama sekali tidak arogan seperti barusan. Nada suara Star Luo dipenuhi dengan penghinaan. Apakah mungkin saya masih perlu melapor kepada Anda ketika saya berteman? Tidak, Nona Xing Luo telah salah paham. Keringat dingin muncul di dahi Wulong Quan. Yang Qilu melihat wajah Wulong Quan yang gugup, halus di dalam, biarkan dia juga mengalami bagaimana rasanya ditindas tentu saja. Yang Qilu melihat Nona Xing Luo, yang bahkan akan membela Omi, juga sangat terkejut. Posisi Omi Dian jantung Qilu, tiba-tiba menarik beberapa lapisan. Bahkan sebuah pemikiran muncul di dalam hati Yang Qilu. Bukankah para penonton barusan mengatakan bahwa seorang wanita cantik cocok dengan seorang pahlawan? Yang Qilu awalnya tidak pernah setuju. Bagaimanapun juga Omi adalah suami Yunzi. Yunzi adalah putri saudara perempuannya, dan mencuri menantu kerabat bukanlah hal yang mulia untuk dilakukan. Namun, Omi bahkan Nona Xing Luo berdiri untuknya. Ini membuat hati Yang Qilu bangkit. Sebelum godaan mutlak, pikirkan kerabatnya lagi. Star Luo mendengus, maafkan kamu karena tidak berani melihat siapa dirimu. Kamu juga berani berteriak di sini. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu adalah tuan kelas 6? Sangat mengesankan. Tidak, Nona Xing Luo telah salah paham denganku. Wulong Quan sibuk melambaikan tangannya dan berkata. Xing Luo berkata, apakah kamu masih berpikir bahwa temanku yang menghina putramu? Apakah kamu percaya bahwa ada 100 cara bagiku untuk membiarkan putramu, Wuyong, mati? Ah, kaki ketakutan Wulong Quan melemah. Wulong Quan menangis dan berkata, Nona Xing Luo, saya salah. Saya seharusnya tidak mengandalkan kekuatan saya dan menyukai putra saya. Zhou Mi benar, memang putra saya yang meninggalkan Yang Kai, yang memiliki status lebih tinggi. Untuk mengejar wanita dengan status yang lebih tinggi. Namun, putra saya mengatakan bahwa Nona Yang Kai yang menipu saya agar tidak jatuh ke dalam keburukan. Saya minta maaf, saya yang mengajari anak saya dengan buruk. Xing Luo apa? Omi segera berkata, maaf Anda dan Wuyong, segera minta maaf kepada Nona Yang Kai. Tentu saja, Wulong Quan segera memanggil putranya. Yonger, jangan minta maaf kepada Nona Yang Kai dulu. Oh, Wuyong enggan masuk tetapi dia harus melakukannya. Wuyong berkata kepada Yang Kai, maaf, Yang Kai, aku menjebakmu, aku hina, aku tidak tahu malu, aku tidak pantas untukmu. Wulong Quan juga berkata, Nona Yang Kai, kalian orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat, selamatkan anakku. Yang Kai menggigit bibirnya, air mata di matanya. Tentu saja, dia tersentuh. Jika bukan karena Omi, dia akan menjadi pelacur yang diteriaki semua orang padanya. Omi berkata kepada Yang Kai, Nona Yang Kai, katakan pada Wuyong, sekarang Andalah yang akan membatalkan pernikahan Anda. Yang Kai berkata kepada Wuyong, Wuyong, kamu penjahat, kamu tidak punya hak untuk menarik pernikahanmu dariku. Sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa kamu telah ditarik dari pernikahanku. Mulai sekarang, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Wajah Wuyong berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Wulong Quan berkata, Nona Xing Luo, saya berharap Anda menjadi bangsawan. Saya pasti akan mendidik putra saya dengan baik di masa depan. Xing Luo mendengus, kamu juga memikirkannya. Tentu saja, kalau begitu kita pergi dulu. Wulong Quan menyebut Wuyong dan segera terbang. Tentu saja, Star Luo tidak bisa meninggalkannya. Lagi pula, Star Luo sendiri tidak memiliki banyak energi dan hanya mengandalkan sejarah keluarganya. Jadi senang melihatnya pergi. Omi berkata, terima kasih. Sama-sama, aku akan pergi dulu kalau begitu. Bagus. Bintang Luo juga segera terbang, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Omi berteriak, semuanya, ayo bubar. Terima kasih atas dukungannya. Kerumunan pemakan melon itu sebabnya mereka bubar. Tetapi apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi pembicaraan di kota, di rumah teh dan restoran besar. Yang Qilu sekarang santai di dalam, dan membungkuk kepada Omi, berkata, terima kasih, Tuan Zhou. Baiklah, kita tidak harus sopan. Kamu adalah paman Yunzi, jadi tentu saja, kamu juga pamanku. Ya, pikiran Yang Qilu mengembara, tidak tahu harus memikirkan apa. Omi terbang ke bawah dan datang ke sisi Yunzi. Kebetulan Yang Kai juga berada di sebelah Yun Meng. Yunzi ingin melompat ke pelukan Omi, tetapi Yunzi tepat pada waktunya untuk melompat dan orang lain selangkah lebih maju. Itu Yang Kai, yang berteriak, Zhou Mi, dan kemudian, mengabaikan tatapan semua orang, melompat ke Omi dan memeluknya erat-erat. Ini. Omi menatap Yunzi dan semua orang dengan wajah polos. Yunzi merasa malu, sementara Yun Meng, dalam hati bersenandung, mesum, saya pikir ini yang Anda inginkan. 2064. Omi tidak membiarkan Yang Kai memeluknya lama dan dengan cepat mendorongnya menjauh. Yunzi, ayo pergi, kita pulang. Omi memeluk Yunzi dan bergegas pergi. Yang Kai memandang Omi agak bingung. Salah satu saudara perempuan Yang Kai berkata, kakak, jangan lupa, dia suami sepupu, tidak baik mencuri suami dari sepupunya. Tidak lama setelah Omi dan Yunzi pergi, seorang anak laki-laki berlari ke arah Omi dan berkata, kakak, seseorang meminta saya untuk memberi Anda sebuah catatan. Mengatakan itu, anak kecil itu menyerahkan catatan itu kepada Omi. Omi mengambil catatan itu, hanya untuk melihat alamat yang tertulis di catatan itu. Omi bertanya pada Yunzi Chen, di mana alamat ini? 589 Highland Street. Aku tahu, tapi apa arti alamat ini? Omi berkata, saya pikir itu seharusnya tempat 1000 ekstremitas dan yang lainnya tinggal. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya belum pergi mencari mereka bahkan setelah datang ke benua Yamajatu atas begitu lama. Omi segera pergi ke alamat itu, dipimpin oleh Yunzi. Omi tiba. Begitu dia tiba di kompleks Snow 589, Omi melihat Muqianji, api kecil, Tang Huan, Lu Yuxi, murid ungu, dan lainnya, yang kebetulan baru saja kembali dari luar. Cici, Omi, kamu datang begitu cepat. Muqianji tersenyum senang ketika melihat Omi, sebenarnya mereka baru saja tiba.
Apakah kalian juga pergi ke ring untuk melihatku berduel? Tanya Don. Benar. Lalu kenapa kamu tidak menemukanku saja daripada memberiku catatan? Dan karena kamu semua ada di sana, bukankah lebih baik untuk menemukanku secara langsung? Omi terdiam. Oh, kami tidak akan berani. Mukianji menunduk dan berkata. Little Fire berkata, Saudara Chen, Anda sangat kuat, sangat kuat. Kami merasa, ada kesenjangan besar dengan Anda, terutama beberapa dari mereka. Mereka semua merasa tidak layak untuk Anda, jadi mereka tidak berani menemukan Anda di dalamnya. Mereka hanya ingin memberi Anda catatan. Jika Anda masih menyukainya, karena Anda akan datang. Jika Anda tidak lagi menyukai mereka, Anda pasti akan mengabaikannya, dan menyelamatkan diri Anda dari rasa malu secara langsung. Omong kosong, tegur Omi. Kamu sudah mengikutiku begitu lama dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Aku adalah tipe orang sepertiku. Kantang, aku lebih suka tidak kehilangan siapapun di sini daripada kamu. Kata Omi. Yunzi di sebelahnya merasa tersengat saat mendengar kata-kata Omi. Mukianji sibuk berkata, Omi, jangan bicara omong kosong. Tidak baik bagi Putri Yunzi untuk mendengarnya. Omi menatap Yunzi dan berkata, itu tidak termasuk kamu. Oh, Yunzi mengangguk tanpa berkata-kata. Api kecil tersenyum, Kakak Chen, cepat masuk, kami menemukan tempat tinggal di sini setelah kami datang ke benua Feiyan atas. Benua Feiyan atas ini benar-benar penuh dengan orang-orang kuat. Kami pembudidaya abadi, status kami terlalu rendah, jadi kita hidup di sisi yang salah. Jika kita ingin hidup lebih terpusat, kita harus tinggal di penginapan. Namun, ada beberapa penginapan yang hanya mengizinkan makhluk abadi untuk tinggal. Omi berkata, tidak masalah jika itu sedikit lebih jauh, aku akan tinggal di sini mulai sekarang juga. Kakak Chen, tapi jangan, kamu sebaiknya tinggal di rumah Paman Yunzi. Ya, kamu pasti telah menyinggung Wulong Kuan hari ini. Meskipun Wulong Kuan tidak berani membunuhmu hari ini, itu tidak berarti dia tidak berani membunuhmu secara rahasia. Tidak aman di sini. Tang Huan dan yang lainnya juga sibuk menasihati. Yunzi juga mengangguk. Suamiku, ayo kembali. Kamu sangat berbakat. Ada banyak orang yang iri padamu. Itu benar-benar tidak aman di sini. Meskipun aku mengerti keinginanmu untuk bersama orang yang kamu cintai, kamu harus hidup. Agar mereka menjadi lebih baik. Dan Ebe. Mukianji berkata, Nona Yunzi benar, kami hanya memiliki harapan jika Anda masih hidup. Selain itu, kami tidak punya waktu untuk bersenang-senang dengan Anda sekarang. Kami harus bekerja keras setiap saat untuk berkultivasi dan berusaha untuk melangkah ke alam abadi. Secepat mungkin. Omi memikirkannya dan mengangguk, aku bisa kembali ke kediaman yang, tapi kami sudah berpisah selama berbulan-bulan. Tidak mungkin untuk hanya melihat satu sama lain dengan terburu-buru dan pergi. Setidaknya mari kita bersenang-senang bersama hari ini. Aku akan berangkat besok sebelum terlambat. Baik-baik saja maka. Omi berkata kepada Yunzi, Yunzi, kembalilah dulu dan beritahu pamanmu bahwa aku akan kembali besok paling lambat lusa. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, Yunzi pergi lebih dulu. Omi memasuki rumah 589. Ini adalah rumah yang kami sewa sementara. Lingkungannya tidak buruk, cukup tenang. Daerah ini penuh dengan rumah sewa, sebagian besar disewakan kepada orang-orang abadi yang membudidayakan. Kata Mukianji, apakah di sini aman? Tanya Omi. Itu harus dianggap aman karena pemilik tanah ini memiliki garis keturunan keluarga besar di Pulau Upper Velos, jadi biasanya tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Itu bagus. Yang tidak diketahui Omi adalah keberadaannya telah diketahui oleh beberapa orang yang berkepentingan dengan masalah ini. Malam itu, Omi dan Mukianji dan yang lainnya, berkumpul di rumah 589 untuk makan malam. Sementara ada beberapa indera abadi yang menyapu seluruh benua Yan pemupukan atas karena wilayah Omi bahkan lebih rendah, jadi dia tidak bisa mendeteksi pemindaian immortal. Perasaannya lebih kuat dari miliknya. Saudara Chen, sudah berapa lama Anda berada di benua Feiyan atas? Kami sangat khawatir tentang Anda. Omi berkata, saya minta maaf tentang ini, tetapi ketika saya berada di kerajaan abadi Yunluo, saya pikir saya berada dalam krisis dan menyuruh Anda untuk pergi dengan cepat, tetapi saya tidak keluar lama-lama, dan Anda tidak melakukannya. Tidak tahu, menyebabkan Anda mengkhawatirkan saya begitu lama. Ketika saya tiba di persekutuan atas, saya tidak tahu di mana Anda berada, jadi saya tidak dapat menemukan Anda. Apalagi, setelah tiba di persekutuan atas benua Yan, saya menyembah seorang master pil abadi pada hari pertama, dan setelah itu, saya tenggelam dalam pil abadi dan tidak memiliki gangguan, jadi saya tidak menanyakan tentang kalian. Hei, Kakak Chen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, populasi di sini sangat besar, kami hanya orang kecil, Anda bahkan tidak bisa bertanya-tanya. Lu Yuxi bertanya, Su Chen, bagaimana kamu bisa keluar dari bahaya di kerajaan abadi Yunluo? Mengapa Kaisar tidak membunuhmu? Ngomong-ngomong, terima kasih kepada Nona Starluo. Nona Starluo yang menggunakan koneksinya untuk menakut-nakuti Yunzan agar tidak berani memakan sumsum tulangku dan menjadi jujur di depanku. Jadi begitulah. Namun, ada baiknya datang ke benua Feyama atas. Ini adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan keabadian. Kata Mukianji. Omi melirik mereka, dan masing-masing, mereka telah mencapai kuasi abadi. Paman Chen, kita semua adalah makhluk abadi, tapi sayangnya, untuk menjadi makhluk abadi aku merasa jalan masih panjang. Kata Zitong. Semua orang menganggukkan kepala. Yan Xinyi tersenyum. Setelah mencapai kuasi abadi, aku menyadari betapa kuatnya dirimu, Windy. Sisun, dari mana ini dimulai? Untuk berpikir bahwa pada hari itu, Anda mencapai kuasi abadi dan menjadi abadi segera setelah Anda mencapai alam abadi. Kami, di sisi lain, masih tidak tahu kapan kami akan menjadi, dan Anda tidak berpikir Anda terlalu kuat ketika Anda membandingkan keduanya. Ya,
Untuk bisa menjadi keluargamu, kami beruntung dalam 3 kehidupan, tapi kami tidak pasti. 2065. Baiklah, baiklah, banyak omong kosong, minum, jangan mabuk malam ini. Saat ini, di kediaman Yang suamiku, dia pergi ke Highland Street untuk bertemu dengan teman-temannya. Kata Yunzi kepada Yang Qilu. Dia masih punya teman. Teman apa? Cloud Valet memberitahu Omi tentang apa yang terjadi di dunia roh. Ah, jadi dia naik dari alam bawah, tidak heran dia begitu kuat. Yang Qilu sangat terkejut. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang dari alam bawah adalah orang-orang yang luar biasa, karena lingkungan kultivasi di alam bawah puluhan ribu kali lipat dari alam abadi, dan untuk dapat berkultivasi menjadi abadi di tempat yang keras. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang luar biasa? Oleh karena itu, bakat mereka yang naik dari alam bawah sebanding dengan orang-orang paling menonjol di alam abadi. Yang Qilu berpikir sejenak dan berkata, Zhou Mi dia agak impulsif. Mengapa? Jika saya tidak salah, Wulong Quan pasti tidak akan bersedia. Mungkin, dia sudah memiliki Immortal Sensei pada Zhou Mi, dan akan membunuhnya jika dia menemukan kesempatan. Ah, bagaimana dengan itu? Bahkan jika kita tidak membunuhnya, aku khawatir tidak ada teman Zhou Mi yang akan hidup, dan Wulong Quan akan lebih bahagia jika dia bisa membuat Zhou Mi sengsara. Paman, kamu harus menyelamatkan suamiku. Yunzi, Paman benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya lawan Wulong Quan, bagaimana saya masih memiliki begitu banyak masalah? Dia adalah Dewa Bumi Tengah. Saya adalah Dewa Bumi Prabumi. Saya hanya seekor semut di matanya. Dia dapat memusnahkan seluruh keluargaku dengan satu jari tanpa sepatah kata pun. Sekarang aku khawatir Wulong Quan tidak dapat membunuh Zhou Mi dan akan mengeluarkan apinya kepadaku. Bagaimanapun juga, Zhou Mi adalah nona teman Xing Luo. Tapi kita tidak peduli seberapa peduli nona Xing Luo. Dia tidak akan peduli dengan yang haus kita, kan? Ah, Yunzi tercengang. Tidak menyangka bahwa masalah ini tidak terselesaikan sama sekali. Nona Xing Luo masuk dan hanya menyelamatkan nyawa Zhou Mi saja. Yang Qilu menghela nafas, ini salah perhitunganku. Seandainya aku tahu, jangan biarkan Zhou Mi pergi untuk membuktikan Yang Kai tidak bersalah. Apa itu tidak bersalah? Bahkan jika mengorbankan Yang Kai, jadi apa? Lebih baik dari sekarang. Seluruh yang haus terlewatkan. Ah, Paman, apakah kamu tidak punya teman yang mengenal beberapa dewa bumi pertengahan? Hahaha. Yang Qilu tertawa menyedihkan. Yunzi, Mid-Earth Immortal, di mana kamu akan berteman denganku, seorang Immortal Prabumi? Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi, selalu ada seseorang, yang dulunya setingkat denganmu, dan kemudian dia mengupgrade teman-temannya, kan? Orang-orang sangat realistis, saya memang punya teman baik, tetapi kemudian dia menjadi Immortal Earth Tengah, dan saya masih di tempat yang sama. Setelah itu kontaknya berkurang, perlahan, tidak ada hubungan. Saya tidak mencarinya sekarang, orang mungkin tidak melihat saya. Paman, kita juga harus mencobanya. Kamu benar, aku akan mencobanya. Yunzi, pihak Zhou Mi, Paman benar-benar tidak memiliki energi untuk mengelolanya. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, pergi ke Tuan Zhou Mi, dengan milik Zhou Mi. Master Pil Immortal tingkat ketiga, Anda harus bisa melakukannya. Baiklah, aku akan segera pergi. Pada saat ini, di rumah Wulong Quan. Wulong Quan sedang duduk di ruang kerjanya dengan wajah dingin. Dalam benak Wulong Quan, sebuah gambar muncul, di mana Omi dan kerabatnya sedang minum dengan bebas. Itu benar, Immortal Sensei Wulong Quan menyapu Omi tanpa pemberitahuan sesaat. Sejak duel hari ini, itu telah menyapu tubuh Omi. Bagaimana mungkin Wulong Quan bersedia? Dia setidaknya seorang Immortal Meter, kejadian hari ini pasti akan. Itu pasti akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di lingkaran Immortal Earth Tengah. Zhou Mi, jadi ternyata kamu adalah seorang Ascendan, dan kamu memiliki begitu banyak anggota keluarga lainnya. Bagus, bagus. Wajah Wulong Quan murung. Aku akan memberimu rasa bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Nona Xing Luo membuatmu tetap hidup, tapi sayangnya, itu tidak membuat keluargamu tetap hidup. Juga, Yang Qilu, Setelah Wulong Quan selesai berbicara, seluruh tubuhnya menghilang ke ruang belajar. Pada saat ini, Yang Qilu sedang dalam perjalanan ke rumah seorang teman yang pernah dimilikinya. Tidak peduli apa, Yang Qilu akan memohon kepada teman itu untuk pergi ke rumah Wulong Quan dan berbicara dengannya untuk menyelamatkannya dari bencana ini. Pada saat ini, Yang Qilu tiba-tiba mendengar sebuah suara dari belakangnya. Kemana Anda ingin pergi pada jam selarut ini? Yang Qilu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Wulong Quan. Ah, Wulong Quan. Wajah Yang Qilu memutih. Wulong Quan mendengus. Yang Qilu, aku tahu kemana kamu ingin pergi, ya. Long Quan senior, kamu. Yang Qilu, saya tidak bisa membunuh Zhou Mi hari ini, tetapi Anda tidak akan terhindar. Saya tidak ingin membunuh Anda pada awalnya, tapi sayangnya, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Anda seorang pra-Earth Immortal, anakku membatalkan pernikahannya, dan kamu masih berani memberontak. Jika kamu tidak patuh, maka kamu tidak patuh. Kamu sebenarnya berani menyelamatkan muka untuk putrimu. Hahaha, kamu benar-benar berpikir bahwa siswa atas ini pulau adalah tempat yang masuk akal, bukan begitu? Yang Qilu berkeringat dingin dan berlutut. Long Quan senior, saya salah, tolong lepaskan saya. Memaafkanmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Senior, saya benar-benar salah. Yang Qilu berteriak, mungkin karena itu tenang dan damai, tidak menyinggung siapapun, menjalani kehidupan yang damai. Jadi secara tidak sadar mengabaikan banyak hal yang tidak boleh diabaikan. Tetapi ini adalah kejam. Alam abadi, tidak ada hukum, tidak ada aturan, hanya kekuatan. Matilah. Wulong Quan juga tidak ingin berbicara omong kosong, satu jari digagalkan. Yang Qilu merasa tubuhnya ditusuk sekaligus tanpa perlawanan, seolah-olah surga akan membunuhnya. Dia tidak berdaya. Yang Qilu jelas merasa bahwa nafas hidupnya sedikit sekarat. Aku benar-benar tidak bahagia.
Bibir Yang Qilu bergetar saat dia melihat kota Yanzu Upper Five yang damai dan makmur di bawah kakinya. Seseorang yang telah tinggal di sini selama ratusan juta tahun harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia seperti ini. Betapa tidak menyenangkannya. Tentu saja, yang paling penting adalah jika dia mati, yang mansion mereka akan hilang. Karena, selain dia sebagai pra-earth immortal, putra terkuat yang mansion mereka hanya berada di level mortal immortal. Tingkat abadi untuk menyatukan keluarga, dan rumahnya akan segera terkoyak. Beberapa detik kemudian, Yang Qilu kehilangan kesadaran dan tubuhnya jatuh dari langit menuju tanah. Bang, itu jatuh ke jalan dan segera menyebabkan kerumunan. Ah, ya itu Yang Qilu. Segera, seseorang mengenali identitasnya, dan saya yakin tidak akan lama bagi seseorang dari kediaman yang untuk diberitahu. Segera setelah kematian Wulong Quan, dia pergi ke jalan gaulan untuk mencari Omi. Wulong Quan menggertakkan giginya, bajingan kecil, Yang Qilu sudah mati. Berikutnya, tidak, beberapa berikutnya, adalah kerabatmu, tidak ada dari mereka yang akan hidup kecuali kamu. Aku tidak akan membunuhmu, hanya keluargamu, jadi bagaimana jika Nona Xingluo mengetahuinya? Wulong Quan tahu bahwa bahkan jika Omi dan Nona Xingluo berhubungan baik tidak mungkin baginya untuk membalas dendam pada Wulong Quan atas pembunuhan keluarga Omi. Bagaimanapun, dia, Wulong Quan, juga seorang immortal bumi pertengahan dan memiliki banyak teman dengan level yang sama. Star Clan bukanlah keluarga yang paling kuat, jadi tidak mungkin baginya untuk menemukan masalah bagi keluarga Omi, dan Star Luo belum dapat mewakili Star Clan. Bab 2066. Pada saat ini, Omi belum mengetahui semua ini, karena dia lebih rendah dari manusia dan tidak bisa merasakan pemindaian orang lain. Meskipun Yunzi buru-buru pergi ke Star Clan untuk meminta bantuan, hasilnya bisa dibayangkan, itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dia masuki, dan itu hanya sia-sia. Minum, menteri, minumlah. Hahaha, anggur di alam abadi begitu kuat, sangat menyakitkan untuk diminum. Zidong tersipu dan menghela nafas. Anggur dunia abadi secara alami bukan anggur dunia fana, bahan yang digunakan untuk menyeduh anggur semuanya berbeda, sangat normal bagi makhluk abadi untuk mabuk. Anggur manusia terbuat dari biji-bijian, sama sekali tidak tingkat yang sama. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba menghubungi Omi. Omi, Raja Iblis berteriak dalam benak Omi. Raja Iblis Senior, ada apa? Kamu masih ingin minum? Ayo, lari. Apa? Lari. Bawa semua orang di sekitarmu dan lari. Jika kebetulan aku tidak punya apa-apa untuk menyapumu, kamu akan kacau. Seorang dewa bumi tengah menyapumu, dan dia mendekatimu, dalam waktu kurang dari 1 menit. Ah, Omi langsung mengerti. Segera membuang botol itu, dia berteriak, lari. Chen, kamu, kejar aku. Omi tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berlari menuju pintu. Muqianji dan yang lainnya tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan mengikuti tanpa penundaan sedetik pun. Pada saat ini, di langit yang jauh, alis Wulong Quan tiba-tiba berkerut kaget. Apa yang terjadi? Tidak bisa menyapunya. Ya, Wulong Quan tiba-tiba tidak bisa memindai Immortal Sensei-nya. Bajingan kecil ini, dia pasti memiliki artefak abadi yang melindungi Sensei Immortalnya dari pemindaian. Dia mampu melindungi pemindaian saya. Artefak abadi ini tidak boleh lemah. Mengatakan itu, Wulong Quan segera mempercepat untuk pergi. Raja Iblis berkata kepada Omi, pergilah ke utara, ke arah yang berlawanan dari pengunjung. Aku sudah membantumu melindungi Immortal Sensei-nya. Selama kamu berjalan di sepanjang jalan yang ramai, akan sulit baginya untuk melihatmu. Mata telanjang. Oke, terima kasih, Raja Iblis Senior. Ini sudah jam segini, dan kamu masih sopan padaku. Tidak jika kamu tidak memberitahuku tepat waktu, aku khawatir. Omi berkeringat dingin, itu sangat berbahaya. Ini juga takdirmu bahwa aku kebetulan menemukanmu. Siapa sebenarnya yang membuatmu tersinggung? Terakhir kali itu adalah Kaisar Abadi Prabumi. Kali ini adalah pembangkit tenaga listrik immortal pertengahan bumi. Kata Raja Iblis. Omi juga berkeringat, berpegang teguh pada seorang teman, dan berakhir seperti ini. Apakah kamu ingin aku memberitahu Star Luo dan memintanya untuk membantumu? Tidak, Starlord sudah membantuku hari ini. Aku tidak ingin mengganggunya lagi malam ini. Sialan, Wulong Quan. Omi menggigit giginya. Pada saat ini, Omi telah tiba di sebuah jalan. Omi berkata ke jalan, ayo masuk ke penginapan dan cari kamar di penginapan dulu. Kakak Chen. Tidak apa-apa kan? Jangan khawatir, aku dibantu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setiap gerakan Wulong Quan terkendali. Selain itu, setelah melindungi Immortal Sensei-nya, bahkan jika dia berdiri di bawah di penginapan, dia tidak akan bisa melihat kita. Kecuali matanya bisa melihat, tapi apakah itu mungkin? Omi dengan cepat memasuki penginapan dan membuka suite. Malam ini, semua orang hanya bisa dirugikan sebentar. Suite itu seperti suite, hanya 3 kamar. 1 kamar untuk pria dan 2 untuk wanita. Omi menyimpan api di dalam, dia akan bertarung beberapa ronde dengan Qianji dan wanita lainnya malam ini. Tetapi dia tidak menyangka Wulong Quan akan datang untuk membunuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melakukan apapun sekarang. Omi dan yang lainnya tinggal untuk sementara waktu, tetapi hal-hal lain akan dibahas besok. Juga tinggal di kediaman Yang. Namun, yang tidak diketahui Omi adalah Yang Qilu sudah mati. Pada saat ini, di Yang Residence, seorang pejalan kaki yang baik hati, datang untuk memberitahu. Yang Qilu sudah mati, di XX Street, kalian harus memeriksanya. Apa? Tertegun, putra dan putri Yang Qilu tertegun selama beberapa detik sebelum mereka bereaksi, tidak pernah berpikir akan ada hari seperti itu ketika ayah mereka meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tidak lama kemudian, seluruh kediamannya menangis ke langit. Yang Fan dan yang lainnya segera pergi ke jalan tertentu dan melihat ayah mereka meninggal secara tragis di jalan. Pemandangan itu langsung membuat beberapa gadis pingsan, termasuk Yang Kai. Ayah.
Beberapa putra yang kilu merobek hati mereka dan meraung. Dan ada lingkaran besar orang di jalan. Semua orang menunjuk dan berdiskusi tanpa peduli tentang masalah ini. Air mata dan ratapan dan raungan tidak bisa lagi menggambarkan perasaan anak-anak yang kilu. Raja Iblis Senior, bagaimana Wulong Kuan itu? Dia masih mencari-cari di sekitar area tempat Anda berada sekarang, mencoba menemukan jejak pelarian Anda. Dulu siapa? Aku langsung pergi ke jalan. Di mana jejak laba-laba? Saat itu, Omi mendengar dua tamu berbicara di pintu masuk ruangan. Ini benar-benar mati. Jatuh dari langit, mayat itu jatuh di jalan. Sayangnya, setidaknya Earth Immortal yang kuat, yang terbunuh oleh ini. Siapa lagi? 9 dari 10 itu Wulong Kuan. Jangan katakan omong kosong ini. Jika orang-orang Wulong Kuan mendengarnya, ini sudah berakhir. Ini adalah akhir dari Yang Fu. Ya, alis Omi berkerut, apa maksudnya? Omi segera membuka pintu dan bertanya, dua bersaudara, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah kamu akhir pekan? Tepat, paman istrimu, dia terbunuh. Yang Kilu, tepat, jangan bercanda, dua bersaudara. Saudara Zhou, bagaimana Anda bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Saya baru saja di sana, tubuh Yang Kilu jatuh dari langit dan menghantam jalan dengan bunyi gedebuk. Ya Tuhan, di mana itu? Jalan Huluo, kamu harus cepat pergi dan melihatnya. Aku yakin orang-orang dari Yang Fu telah tiba sekarang. Sialan, Wulong Kuan. Omi berteriak. Omi langsung saja pergi. Raja Iblis berkata, Omi, tenanglah. Tenanglah, paman istriku telah terbunuh dan aku masih tenang. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu pergi ke sana? Tempat itu, banyak orang harus memperhatikan sekarang. Wulong Kuan tidak dapat menemukanmu, dan pasti akan mengawasi sisi itu. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan sekarang adalah menjauh dari kediaman Yang, dan keluarga Yang. Aku tidak bisa melakukan itu. Omi mengepalkan tinjunya, merasakan sedikit kesedihan ketika dia memikirkan gambar mayat Yang Kilu jatuh dari langit dan mati secara tragis di jalan. Setidaknya dia adalah Earth Immortal yang kuat. Bukan hanya Yang Kilu yang dihancurkan, tetapi seluruh Yang Haus. Apa yang harus saya lakukan? Omi tampaknya tidak terlalu memperhatikan, karena Wulong Kuan terlalu kuat, dan di depan yang benar-benar kuat, setiap rencana dan rencana tidak berguna. Omi berkata, bahkan jika itu belalang, aku masih harus melawan. Omi, hal terbaik untukmu saat ini adalah pergi. Kupikir lebih baik kamu kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Sama sekali tidak Wulong Kuan, kamu akan menyesalinya. Tatapan Omi menggertakkan giginya, saat dia memikirkan Yunzi, karena Wulong Kuan akan datang untuk membunuhnya dan Muqianji dan yang lainnya, dia secara alami akan membunuh Yunzi juga. Raja Iblis Senior, bantu aku melihat di mana Yunzi berada dan bagaimana keadaannya sekarang. 2067. Bagus. Beberapa menit kemudian, Raja Iblis berkata, sudah ditemukan, Yunzi ada di pintu masuk Star Clan. Apa yang dia lakukan di Star Clan? 9 dari 10, dia akan memindahkan bantuan. Itu benar, saya masih memiliki Master Abadi tingkat ketiga, Yunzi pasti ingin pergi kepadanya, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa masuk ke Star Clan. Tidak apa-apa, aku akan membantumu memberitahu Xing Luo. Jangan, tapi Raja Iblis sudah memberitahu. Xing Luo, Omi dalam kesulitan. Bintang Luo terkejut. Wulong Kuan itu, yang membunuh Paman Yunzi dan juga ingin membunuh kerabat Omi itu, Omi sekarang berada di sebuah penginapan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Anda membantu memberitahu Master Pil Immortal Omi dan melihat apakah dia punya solusi. Bagus. Star Luo segera pergi ke rumah Master Imaha. Nona Bintang Luo, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Tuan Imasia bertanya dengan bingung. Tuan musim panas ini, muridmu Zhou Mi dalam masalah. Wulong Kuan, bukankah kamu sudah membantunya? Apakah Wulong Kuan bahkan berani tidak menghormatimu? Tidak, Wulong Kuan membunuh Yang Kilu dan mencoba membunuh kerabat Zhou Mi dengan sia-sia. Dalam hal ini, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Dimengerti, di mana Zhou Mi sekarang? Di sebuah penginapan di Jalan Gaolan, Anda harus mengenal beberapa teman di tahap Earth Immortal tengah atau akhir. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Jangan khawatir, hanya Wulong Kuan yang berani menyentuh muridku. Dia lelah hidup. Grandmaster Imasia melampiaskan amarahnya. 10 menit kemudian, pembangkit tenaga listrik Earth Immortal yang terlambat bergabung dengan guru musim panas ini. Tuan musim panas ini, memanggil saya di tengah malam. Saya tidak tahu ada apa, jadi mengapa Anda tidak mengatakannya saja? Pembangkit tenaga listrik Immortal Bumi yang terlambat itu berkata dengan sopan. Flowing Light Senior, saya memiliki murid Xiantian bernama Zhou Mi. Dia diancam oleh Wulong Kuan. Dapatkah Anda menyelesaikan masalah ini untuk saya? Tentu saja bisa, kita berteman. Terima kasih. Sekarang bawa aku ke muridmu. Ikut denganku. 4 atau 5 menit kemudian, ketika Omi masih di penginapan, 2 orang muncul di jendela, satu adalah Master Imha, dan satu lagi tidak dikenal, tetapi, dengan kehadiran yang sangat kuat, seorang Earth Immortal yang kuat. Guru, Omi sangat gembira. Zhou Mi tidak apa-apa, keluarlah. Bagus. Omi langsung terbang keluar kamar. Pembangkit tenaga listrik Immortal Bumi yang terlambat itu sibuk berkata, Tuan musim panas ini adalah muridmu. Tepat sekali, saya berharap lebih banyak ajaran dari senior Flowing Light. Hahaha, itu benar-benar bakat. Guru musim panas ini memperkenalkan Omi dan berkata, Zhou Mi, ini senior Flowing Light, dia adalah teman baik saya, Anda dapat memberitahu dia kesulitan apapun yang Anda miliki, misalnya, jika seseorang membunuh Anda, biarkan dia membalas dendam untuk Anda. Dan seterusnya, Omi berkata, Wulong Kuan ingin membunuhku. Flowing Light tersenyum, aku sudah menyapu indera keabadianku ke tempat Wulong Kuan berada, dia berada ribuan meter sekarang.
terbang ke arah ini, dan dari penampilannya, dia sepertinya sedang mencari seseorang. Tepat sekali mencariku, kata Omi. Master Imaha bertanya, cahaya yang mengalir, menurut Anda apa yang harus dilakukan tentang ini? Atau, bunuh saja Wulong Kuan. Petir senior menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh Wulong Kuan adalah masalah yang sangat penting. Istri Wulong Kuan, yang juga merupakan dewa bumi yang kuat, dan Wulong Kuan, ayah mertua Long Kuan, yang merupakan almarhum Earth Immortal, tidak lebih lemah dariku. Master Himasya mengangguk, tidak menyangka Wulong Kuan memiliki mendiang ayah mertua Earth Immortal, itu akan sulit dilakukan. Senior Flowing Light pasti tidak akan membunuh Wulong Kuan untuk seorang Omi, bahkan jika itu untuk Master Tiexia. Senior Flowing Light dan Master Musim Panas ini, mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman, tetapi pada kenyataannya, itu adalah beberapa transaksi dengan Immortal Pill. Jika hubungan kepentingan semacam ini, siapa yang akan mengurus siapapun? Tepat pada saat ini, Wulong Kuan muncul. Wulong Kuan melihat Omi di langit ratusan meter jauhnya, wajahnya bahagia, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya berubah lagi ketika dia melihat seorang pria kuat dari tahap akhir Earth Immortal. Dengan teriakan dari Flowing Light Senior, saudara Long Kuan. Wulong Kuan terbang dan memberi hormat. Long Kuan memberi hormat kepada kakak senior Flowing Light. Hahaha, saudara Long Kuan, mengapa kamu begitu sopan? Apa yang membawamu ke sini di tengah malam? Ini, Wulong Kuan melihat ke arah Omi dengan sedikit kebingungan. Senior Light Flowing tersenyum, Wulong Kuan, saya mendengar bahwa Anda telah membunuh Yang Qilu. Wulong Kuan berkata, kakak senior Flowing Light, jangan katakan apapun tanpa bukti. Hahaha, Wulong Kuan, Zhou Mi adalah murid Master Jinxia, dan Master Jinxia adalah teman. Bisakah kamu memberiku wajah? Jangan sakiti Zhou Mi dan keluarganya. Kata Flowing Light Senior. Wulong Kuan tidak senang di dalam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Mi adalah murid guru Jinxia. Meskipun ayah mertua Wulong Kuan adalah dewa bumi yang terlambat, dia tidak berani melawan Flowing Light. Karena Master Luminescence telah berbicara, bagaimana saya tidak bisa mematuhinya? Kakak senior Luminescence yakinlah bahwa saya tidak akan menyakiti Zhou Mi dan keluarganya lagi. Wulong Kuan menatap Omi. Faktanya, Wulong Kuan hanya untuk sementara tidak membunuh. Di masa depan masalah ini memudar, bahkan Flowing Light sendiri sudah lupa. Dia diam-diam memusnahkan Omi, siapa tahu. Dalam 10.000, 100.000 tahun lagi, siapa yang masih mengingat ini? Zhou Mi, biarkan kamu hidup selama 10.000 tahun lagi. Wulong Kuan berkata dalam hatinya. Guru musim panas ini juga melihat makna di mata Wulong Kuan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu terima kasih, kakak Wu, datanglah ke rumahku untuk minum teh ketika kamu bebas di hari lain. Oke, kakak senior Flowing Light, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jadilah tamuku. Wulong Kuan memandang Omi untuk terakhir kalinya, lalu terbang menjauh. Senior Flowing Light berkata kepada Omi, Zhou Mi, sekarang kamu dapat yakin, setidaknya dalam 10.000 tahun, Wulong Kuan seharusnya tidak dapat menyentuhmu. 10.000 tahun dari sekarang, jika dia menarik perhatianmu lagi, kamu dapat kembalilah padaku, maka tidak apa-apa aku akan pergi dulu. Terima kasih, senior, tidak ada perpisahan. Cahaya yang mengalir terbang menjauh. Guru Imaha berkata, tidak apa-apa sekarang, 10.000 tahun dari sekarang, jika Wulong Kuan datang mencarimu lagi, maka mari kita bicarakan. Bagus. 10.000 tahun sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka para dewa. Omi tidak banyak bicara, lagi pula itu bukan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin orang luar benar-benar memusnahkan Wulong Kuan untuknya. Apalagi, Wulong Kuan memiliki ayah mertua almarhum Earth Immortal, dan kekuatan ini adalah terlalu kuat. Omi hanya bisa berkultivasi dengan baik, dan ketika dia kuat dia ingin seluruh keluarga Wulong Kuan mati. Omi berkata kepada Muqianji dan yang lainnya, kalian pulang dulu, atau kalian sudah menyewa rumah di tempat lain. Kami tidak perlu kamu khawatir, kamu pergi dan sibuklah. Kata Muqianji, dia tahu bahwa Omi sedang bergegas ke kediaman yang saat ini. Bagus. Omi segera bergegas kembali ke kediaman Yang. Ketika dia tiba di rumah Yang menangis ke langit. 2068. Omi berjalan ke aula besar kediaman Yang, hanya untuk melihat peti mati di tengah aula, dan di dalam peti mati, terbaring mayat yaitu Yang Qilu. Di sekitar peti mati, ada sekelompok anak-anak Yang Qilu berlutut, sementara di bawah ada barisan pelayan rumah yang berlutut. Yunzi dan Yunmeng juga berlutut di bawah peti mati. Yunzi juga menangis sedih, dan untuk Yunmeng, matanya merah. Awalnya, dalam beberapa hari, Yang Qilu akan mengatur agar Yunmeng bertemu dengan orang itu pada kencan buta, tapi sekarang bagus dia sudah mati. Ketika semua orang melihat Omi masuk, beberapa anak Yang Qilu segera mengarahkan tombak mereka ke Omi dan berkata, ini semua karena kamu, jika kamu tidak harus mencari keadilan untuk Yang Kai, ayahku tidak akan mati. Itu semua karena kamu. Omi tidak membantah, memang, jika dia tidak usil, tidak akan ada yang salah. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Meskipun dia telah mencari keadilan untuk Yang Kai, tetapi masalah ini Yang Qilu sendiri juga tahu. Seluruh Yang Haus tahu. Pada saat itu semua orang tidak menghentikannya. Malah mereka berpikir bahwa Omi sangat benar. Tetapi sekarang tidak adil untuk menyalahkan Omi ketika sesuatu terjadi. Omi bersujud beberapa kali kepada Yang Qilu dan berkata, Paman, selamat menempuh perjalanan. Balas dendammu. Aku bersumpah akan membalaskan dendammu. Aku akan menggunakan nyawa seluruh keluarga Wulong Kuan untuk membayarnya. Tapi tolong beri aku waktu. Saya akan. Omi berkata kepada anak-anak Yang Qilu, kalian sedang berduka. Jika ada yang perlu saya lakukan, silakan lakukan apa yang saya perintahkan. Jangan menangis kucing dan belas kasihan palsu. Kata seorang pria. Omi tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan berjalan pergi.
Namun, Omi bahkan belum melangkah keluar dari damen ketika seorang pelayan dari luar buru-buru masuk dan berteriak, "Semuanya, lari, Wulong Quan ada di sini." Ah, semua orang terguncang. Wajah Omi berubah dan dia sibuk berkata, "Semuanya, Wulong Quan pasti ingin memotong rumput dan membunuh kalian semua." Bajingan, Hicks. Yang Fan dan yang lainnya segera berteriak benar-benar tidak berdaya. Omi berkata, "Cepat, ikut aku, jangan terpencar, ikuti aku dari dekat." Setelah mengatakan itu, Omi menarik tangan Yunzi dan menuju ke halaman belakang kediaman Yang. Puluhan anak yang kilu segera mengikuti tanpa pemberitahuan. Mereka menangis sambil mengikuti Omi. Omi menghubungi Raja Iblis Sembilan Dao untuk membantu melindungi kesadaran abadi Wulong Quan, dan Omi memimpin mereka untuk melarikan diri dari Yang Mansion. Omi mengambil Yang Mansion dan berbelok ke kiri dan kanan di halaman, tetapi tidak ke arah pintu belakang. Yunzi bertanya, "Mau kemana? Bukankah itu ke pintu belakang?" "Siapa yang menyuruhmu pergi ke pintu belakang? Itulah satu-satunya cara untuk mati. Jangan bertanya apa-apa, ikuti aku dan jangan katakan sepatah kata pun." Oh, semua orang dengan gugup mengikuti Omi, tidak berani berbicara, karena meskipun kesadaran abadi Wulong Quan terlindung, dia bisa mendengar suara. Jika dia mendengar suara mereka, dia akan segera menemukannya. Wulong Quan, di sisi lain, tidak memikirkan itu, dan dia memasuki aula utama dalam sekejap sekarang. Di aula utama, hanya ada satu peti mati. Semua orang telah melarikan diri, dan di dalam peti mati, mayat yang kilu masih terbaring di sana. Alis Wulong Quan berkerut, itu semua baru saja, dan tiba-tiba di mana orang-orang itu? Wulong Quan segera memperluas Immortal Sensei untuk menutupi seluruh Yang Residence, tetapi Wulong Quan menemukan bahwa seluruh Yang Residence tidak menemukan anak-anak yang kilu. Aneh, kemana perginya? Seseorang tidak bisa meninggalkan kediaman yang begitu cepat. Wulong Quan terbang ke langit. Pada saat ini, Omi baru saja tiba di sebuah sumur di Yang Residence. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi melompat ke dalam sumur, diikuti oleh yang lain. Memasuki. Setelah sumur, segera tenggelam ke dasar sumur, dan kemudian melanjutkan di bawah tanah, terus-menerus menjauh dari Yang Fu. Ada perisai rasa abadi Raja Iblis, dan bawah tanah tidak terlihat dengan mata telanjang, jadi tidak mudah bagi Wulong Quan untuk menemukannya untuk sementara waktu. Seperti yang diharapkan, Wulong Quan mencari selama 10 menit, dan seluruh Yang Residence diserahkan, tetapi dia tidak menemukan anak-anak yang kilu itu, hanya beberapa pelayan yang melarikan diri. "Zoumi, itu pasti kamu." Tatapan Wulong Quan dingin. Pada saat ini, Omi dan yang lainnya, yang sudah pergi ke tempat yang jauh, keluar di suatu tempat di jalan yang jauh. Omi berkata, "Semuanya, sekarang kamu tidak bisa pulang lagi. Pergi ke tempat lain. Mulai dari awal, ubah kesedihanmu menjadi kekuatan. Dan suatu hari aku yakin kamu akan bisa membunuh musuhmu. Asalkan itu sebelum aku." Oh, puluhan orang menangis, rumah yang bagus hilang, dan mereka bahkan tidak bisa kembali ke kota ini. "Jangan menangis, sekarang bukan waktunya untuk menangis jika kita tidak pergi. Itu akan berakhir jika Wulong Quan tahu." Tak berdaya, lusinan orang dengan cepat menuju ke pinggiran perbatasan Vernia atas sesudahnya. Hanya Omi, Yunzi, dan Yunmeng yang dibiarkan berdiri di tempat. Yunzi menangis dan melambaikan tangan kepada sepupu dan sepupunya. Namun, Yang Kai menangis saat dia berjalan, mengambil beberapa langkah dan melihat ke belakang ke arah Omi, matanya tampak dipenuhi dengan keengganan. "Dengan perpisahan hari ini, saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu." Pada akhirnya, mereka semua menghilang ke dalam malam. Omi dan ketiga anak buahnya berdiri di sana, hati mereka sangat berat. "Wulong Quan." Omi mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata, lalu terbang ke arah klan bintang. Yunzi dan Yunmeng hanya bisa mengikuti Omi. 10 menit kemudian, mereka tiba di gerbang Star Clan. Omi berkata, "Kalian berdua, pertama-tama tinggallah bersamaku di Star Clan, tempat Tuan Xia tinggal tahun ini, dan kita akan membicarakan sisanya setelah itu." Omi menunjukkan tokennya dan dengan lancar membawa Yunzi dan Yunmeng ke bagian dalam Star Clan, ke kediaman Master Imasia. Master Imaha adalah kediaman yang cukup besar, tanpa kekurangan 1 atau 2 kamar. "Baiklah, Zoumi, tenang dan lupakan masalah ini dulu, jangan menjadi beban bagimu. Aku tahu, ubah kebencian menjadi kekuatan, hanya ketika kekuatan tercapai, Anda memiliki hak untuk membalas dendam. Mulai sekarang, Anda juga harus ekstra hati-hati dan mengungkapkan bakat Anda lebih sedikit di masa depan. Semakin kuat Anda mengungkapkan bakat Anda, semakin banyak Wulong Quan ingin membunuhmu." Wulong Quan. Tinju Omi mengepal dan berbunyi klik. Omi bergegas tidur. Keesokan harinya, alkimia normal dilakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yunzi berkata, "Suamiku, Yunmeng dan aku, apakah kita selalu tinggal di sini? Aku tidak tahu bagaimana mengatur kalian, tapi dia perfir, kalian Yun, apa kalian tidak punya teman lain?" "Tidak lebih, kecuali pamanku yang paling dekat, masih ada beberapa teman ayahku, tetapi mereka hanya teman, bukan saudara." "Mengapa Yunmeng dan aku tidak kembali ke kerajaan abadi Yunluo dulu?" Yunzi menyarankan. Omi bertanya, "Apa yang Yunmeng lakukan sekarang?" "Dalam keadaan linglung." Yunzi Dao, Yunmeng juga depresi. "Pamanku seharusnya mengatur agar dia bertemu pada kencan buta dalam beberapa hari, tapi sekarang pamanku sudah meninggal." Omi bertanya, "Saya bertanggung jawab untuk ini, apakah Anda tahu nama pria yang pergi kencan buta dengan Yunmeng?" "Saya akan mengaturnya untuknya." 2069. "Ah, kamu bisa mengaturnya?" Yunzi menatap Omi dengan curiga. "Silakan, siapa namanya?" "Dari apa yang pamanku katakan, namanya Zhu Yu, dan dia adalah manusia abadi tahap akhir." Omi berkata, "Ketika saya masih di kerajaan abadi Yunluo, saya mendengar Anda mengatakan bahwa orang ini berada di peringkat beberapa teratas dari manusia abadi yang terlambat, kan?"
Ya, tapi saya tidak repot-repot mencari tahu apakah itu benar atau tidak karena paman menolak untuk mengatakan apa-apa karena takut Yun Meng tidak akan bisa menahan diri dan mengambil inisiatif, sampai lusa kemarin ketika paman diam-diam memberitahuku tentang itu. Yun Meng bahkan masih tidak tahu siapa itu. Oh, Yun Meng juga memiliki nada suara yang bagus. Ada baiknya bertemu dengan seseorang yang begitu kuat jika dia benar-benar bisa berhasil dalam kencan buta. Ya, Zue Yeles ini, tidak hanya dia berada di peringkat teratas tetapi juga, garis keturunan keluarganya tidak sebaik dari apa yang dikatakan pamanku, itu adalah keluarga penguasa peringkat kelima. Keluarga penguasa peringkat kelima itu adalah keluarga dari pembangkit tenaga akhir Earth Immortal. Yun Zi mengangguk. Omi sedikit terkejut, dan dalam hati, dia tidak percaya bahwa Yun Meng benar-benar bisa menikah dengan keluarga pembangkit tenaga listrik abadi bumi akhir. Oke, saya akan bertanggung jawab atas masalah kencan buta Yun Meng ini, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasinya. Kata Omi. Sekarang kerajaan abadi Yun Luo kami telah kehilangan pamanku untuk mencari penolong, jadi pernikahan Yun Meng ini harus berhasil. Jika berhasil, negara abadi Yun Luo kami akan memiliki keluarga penguasa kelas 5 untuk mendukungnya. Kata Yun Zi dengan antisipasi. Omi menganggukkan kepalanya. Omi berjalan keluar kamar. Yun Meng memang menatap. Omi berkata, Yun Meng, jangan bingung. Siapa yang linglung? Terlalu banyak berpikir. Jangan sofomorik, aku tahu kamu hancur dan tertekan karena kencan buta itu. Tapi jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini dan mengaturnya untukmu. Yun Meng terdiam. Mengapa saya ingin Anda bertanggung jawab untuk itu? Anda bukan orang tua saya. Sekarang Yang Qilu sudah mati. Aku orang tua sementaramu. Kalian semua harus mendengarkanku. Apakah Anda tahu siapa orang yang saya kencani buta? Tanya Yun Meng, sebelum Yang Qilu membunuh nafsu makannya dengan tidak memberitahu, hanya mengetahui bahwa itu adalah peringkat teratas manusia abadi yang terlambat. Ya, aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Mengapa? Oh, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku takut kamu tidak akan tahan dengan kesepian dan pergi kepadanya atas kemauanmu sendiri? Tersesat kaulah yang menyebalkan. Omi berkata, saya melihat bahwa Anda sangat menginginkan seorang suami, Anda mungkin juga, jika Anda lari ke pintu sendiri, citra Anda akan hancur. Omi, kau mempermalukanku. Hei, kamu bahkan tahu namaku dalam hidup ini. Menurutmu itu semacam rahasia? Baiklah, tidak ada lagi omong kosong denganmu, tunggu di sini aku akan membantumu mengatur kencan butamu. Kata Omi dan pergi. Yun Meng bersenandung, tapi dia sebenarnya dipenuhi dengan antisipasi di dalam. Omi, kamu mau kemana? Tidak jauh dari kediaman guru musim panas ini, Omi dipanggil oleh seseorang. Memutar kepalanya, itu adalah Nona Xing Luo. Temui Nona Xing Luo, saya belum berterima kasih kepada Nona Xing Luo atas kejadian kemarin. Oh, tidak perlu sopan antara kamu dan aku, Omi, aku tidak tahu apakah kamu bebas hari ini. Tolong katakan apa yang dipesan Nona Bintang Luo. Itu, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang tingkat kedua dari teknik pelarian hebat dari teknik diam. Tentu saja, lebih tepatnya, saya meminta saran Anda. Bintang Luo agak sulit dikatakan, hati Omi berdebar ketika dia melihatnya terlihat seperti ini. Dia benar-benar cantik. Omi tersenyum, tentu saja, tapi aku harus pergi melakukan sesuatu. Bolehkah aku membantumu? Ini bukan masalah besar, hanya saja awalnya Yang Qilu akan mengatur Yun Meng, kencan buta dengan seorang pria bernama Zuno Ai, dan sekarang Yang Qilu sudah mati, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Sederhana saja, aku akan meminta seseorang mengirim surat ke Zuklan untukmu, minta saja Zue Yeles berkencan bukan? Kata Star Luo. Omi mengangguk karena memang begitu, Omi tidak perlu melakukan perjalanan sendiri. Nona Xing Luo, Zhu Yan itu, apakah Anda mengenalnya? Tahu, tapi tidak terlalu baik. Tapi apa? Apakah kamu yakin Yang Qilu mengatur orang ini? Saya pikir, Yun Zi tidak akan salah dengar. Omi, aku tidak akan membohongimu. Zhu Yu cukup jenius berada di peringkat 10 besar dari akhir manusia abadi. Dan, di keluarganya, orang terkuat adalah Dewa Bumi yang terlambat. Latar belakang keluarga seperti ini. Dalam keadaan normal, tidak bisa memandang rendah seorang putri kerajaan abadi kecil. Seperti yang Anda ketahui, kekuatan manapun di alam abadi ingin menemukan pelindung yang lebih kuat, dan bahkan jika mereka tidak dapat menemukan pelindung yang lebih kuat, mereka tidak ingin menemukan pelindung yang lebih buruk, setidaknya pada pijakan yang sama. Dan Yun Meng beberapa tingkat di bawah garis keturunan keluarga dibandingkan dengan Zhu Yu. Saya tidak tahu tentang itu, meskipun garis keturunan keluarga Yun Meng rata-rata, dia wanita yang cantik. Benar, daya tarik wanita cantik bisa mengimbangi banyak kekurangan garis keturunan keluarga. Star Roman kemudian memerintahkan pelayannya untuk mengirim surat ke Zue Yeles. Omi juga senang bisa bebas. Setelah itu, Omi pergi ke ruang kultivasi Star Luo dan mulai menginstruksikan Star Luo dalam metode pelarian hebat. Instruksi ini berlangsung sepanjang hari, sampai hari gelap. Omi, ayo makan sebelum kita pergi. Tidak Nona Xing Luo, aku akan kembali sebagai gantinya. Oh, bagus, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Omi kembali ke kediaman guru musim panas ini. Suamiku, kamu kembali. Apakah kamu sudah mengatur kencan buta? Aku akan mendapat kabar besok. Bagus, aku akan memberitahu Yun Meng kabar baik. Yun Zi lari dengan panik. Namun, Omi menyisakan sedikit benjolan di hatinya. Pada saat ini, di rumah Zhu Yu, Zue Yeles melihat surat itu dan tertawa hehehe. Saya pikir begitu Yang Qilu meninggal, P ini akan hilang. Sepertinya P yang seharusnya menjadi milik saya selalu menjadi milik saya. Hahaha. Setelah tertawa, Zhu Yu membuang surat itu dan bersenandung. Wanita bodoh, saya pikir saya benar-benar tertarik pada Anda. Saya baru saja mendengar bahwa Anda cantik dan ingin bermain dengannya.
Tidak melihat identitas seperti apa yang Anda miliki, tidak menyangka, Yang Qilu sudah mati, dan Anda masih mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Zhu Yan segera membalas surat yang berbunyi, sampai jumpa di Sky General Building besok lusa. Kemudian, Zhu Yan meminta surat itu dikirim kembali seperti semula. Keesokan harinya, Omi menerima surat yang dikirim oleh pelayan Star Luo. Sampai jumpa di Menara Jenderal Surgawi. Omi bertanya kepada pelayan itu, apa itu rumah Jenderal Surgawi? Ini adalah penginapan, dengan tempat makan dan minum teh, serta tempat menginap. Oh, Omi segera menghubungi Raja Iblis Senior, bantu aku. Mengatakan, bantu aku memeriksa seorang pria bernama Zhu Eiles. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar ingin bertemu Yun Meng pada kencan buta. Bagus. 2070. Setengah hari kemudian, Omi, Raja Iblis Senior, saya di sini. Bagaimana, apakah Anda menemukan sesuatu? Saya baru saja mendengar bahwa Zhu Eiles memberitahu salah satu pelayannya bahwa dia akan memiliki wanita cantik lain untuk bermain dengannya besok. Dia juga mengatakan bahwa kali ini dia akan bermain dengan mereka selama beberapa tahun sebelum membuangnya, berpura-pura menjadi jatuh cinta pada Yun Meng, dan tembak saja mereka saat dia bosan bermain dengan mereka. Apa? Ketika itu benar-benar yang dia katakan. Untuk apa aku berbohong padamu? Bajingan. Omi sangat marah. Tentu saja Xing Luo benar. Yun Meng tidak layak sama sekali. Tapi Zhu Eiles tidak keberatan. Ada yang salah dengan ini 9 dari 10. Jadi apakah kamu akan terus memperkenalkan Yun Meng pada Zhu Yu itu sekarang? Bukannya aku bodoh, aku lebih suka tinggal dan bermain sendiri daripada membiarkan Zhu Eiles bosan bermain dan membunuh. Kata Omi. Haha, itu ide yang cukup berani. Baiklah, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Aku harus berbicara dengan Yunzi. Oke, Omi menemukan Yunzi. Suamiku, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah ada berita tentang kencan buta dengan Zhu Eiles? Yunzi, Zhu Eiles itu menolak permintaan kencan buta. Ah, Omi harus berbohong kepada mereka. Bagaimana bisa? Pikirkan tentang itu, pamanmu tidak menyinggung Wulong Quan sebelumnya, dan sekarang pamanmu telah dibunuh oleh Wulong Quan. Zhu Yu pasti tidak ingin menyinggung Wulong Quan juga. Itu benar, tapi apa yang dikatakan pihak Yun Meng? Kamu berbicara dengan Yun Meng dengan benar, biarkan Yun Meng terbuka sedikit. Oke, jadi aku akan memberitahunya, tentang Zhu Eiles. Apapun, Omi tidak lagi peduli dengan masalah ini, percaya bahwa Yunzi akan mengurusnya. Setelah itu, Omi pergi ke Star Luo untuk mengajari Star Luo cara berlatih pelarian besar. Bintang Luo sangat berterima kasih. Sore harinya, Omi selesai dan kembali ke tempat tinggalnya. Yun Meng duduk di depan rumahnya menatap pintu. Seluruh orang itu lesu. 9 dari 10, Yunzi memberitahunya. Omi duduk di samping Yun Meng. Yun Meng berkata, jika kamu di sini untuk mengejekku, katakan saja. Kenapa aku mengejekmu? Kamu juga keluargaku. Hei, Yun Meng menyeringai. Aku kakek Yunzi, bukankah kita keluarga? Melihat betapa tertekannya dirimu, aku yakin Yunzi telah memberitahumu tentang fakta bahwa kamu tidak disukai. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa Zhu Yu hanya karena kamu cantik. Jika Yang Qilu tidak menyinggung Wulong Quan, mungkin dia akan pergi kencan buta denganmu. Tetapi kencan buta itu tidak akan berhasil. Paling-paling dia akan tidur denganmu selama beberapa tahun dan lalu membuangmu. Itulah yang Anda pikirkan. Saya memiliki kepercayaan diri. Meskipun saya tidak berbakat seperti Zhu Yu, tapi saya, Yun Meng, setidaknya peringkat nomor 1 di tahap akhir manusia abadi di kerajaan abadi Yun Luo. Kecantikanku, tidak mengherankan kalau aku cocok dengan Zhu Eiles. Tapi sayangnya, dia tidak mau mengambil risiko, jadi kamu harus mati juga. Kamu akan menemukan pria yang lebih baik daripada Zhu Eiles. Maksudmu kamu beberapa jalan di belakang Zhu Eiles. Haha, aku sangat buruk di matamu. Tidak apa-apa, aku tidak repot-repot berteori denganmu. Pikirkan saja apa yang kamu inginkan. Yun Meng berbalik dan berjalan pergi, tampak tersesat. Selama 7 atau 8 hari berikutnya, Omi pergi ke Star Luo setiap hari untuk membantu Star Luo berlatih pelarian besar. Omi, kamu benar-benar tidak perlu membantuku setiap hari. Bintang Luo sangat malu dan berkata, Nona Star Luo, saya tidak ingin membuat alkimia atau berlatih sendiri. Jadi mengapa saya tidak datang dan membantu Anda? Saya juga berharap Anda dapat segera berlatih metode pelarian hebat. Membuatku malu. Haha, tidak perlu untuk itu, konferensi pil abadi dimulai besok. Jadi saya tidak bisa datang. Saya akan membantu Anda lagi ketika saya punya waktu setelah konferensi. Terima kasih, saya berharap Anda bendera yang sukses. Saya akan. Malam, Master Himasia berkata, Zoumi, bagaimana persiapannya? Jangan khawatir, aku siap. Dini hari berikutnya, Tuan Xia ini membawa Omi dan langsung menuju ke aula pil abadi benua Feiyan atas. Seluruh benua Feiyan atas ada di sini, termasuk Master Pil Immortal dari berbagai negara Immortal, dan tentu saja, Master Chen dari negara Immortal Yun Luo tidak datang tahun ini, dan tidak akan datang di masa depan. Tuan musim panas ini, Anda di sini, ini pasti murid baru Anda Zoumi. Seorang guru pil Immortal tingkat ketiga datang untuk menyambutnya. Ini murid saya, Zoumi, beri hormat kepada Tuan Liu. Oh, junior memberi hormat kepada Tuan Liu. Omi membungkuk pada Grandmaster Liu itu. Haha, sopan santun. Setelah bertemu banyak orang, Omi masuk ke dalam aula besar dewa. Master Himasia berkata, ada lebih dari 100 Master Abadi kelas 3 di seluruh benua Feiyan atas dan hampir setiap dari mereka memiliki murid. Beberapa Master Abadi kelas 3 sangat kuat, jadi mereka tidak perlu bergantung pada mereka. Ada murid-murid mereka untuk menambah kemuliaan bagi mereka, sementara beberapa, mereka sendiri rata-rata, jadi mereka ingin murid-murid mereka menambah kemuliaan bagi mereka. Oh, guru, jadi apakah Anda kuat atau tidak? Tanya Omi.
Master musim panas ini tersenyum. Saya termasuk di antara Master Pil Abadi kelas 3, dan saya hanya memperbaiki Pil Abadi kelas 3, kelas 6 setelah saya memainkan yang terbaik. Sebagian besar waktu, permainan normal hanya mampu memperbaiki ketiga Pil Immortal kualitas kelas 3 hingga kelas 4. Jadi, saya tidak memiliki status yang sangat tinggi di dunia Pil Abadi benua Feiyan atas, jadi Anda harus berjuang untuk saya. Tentu saja. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari luar. Tuan Raja Hijau telah tiba. Seluruh istana menjadi tenang. Semua orang melihat ke arah pintu. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut hijau melangkah masuk. Dia diikuti oleh seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat baik. Itu adalah Tian Xiang. Salam Tuan Raja Hijau. Tuan Raja Hijau, halo. Semua orang tergagap untuk memberi hormat. Namun, pada saat ini, Master Tiexia, yang berada di samping Omi, menatapnya dengan kebencian di matanya. Saat itu, jika bukan karena Green King Master yang tercela, mungkin, sekarang Master Tiexia sudah menjadi yang keempat Master Pil Immortal kelas, atau bahkan kelas 5. Namun, Guru Xia ini tidak berani menunjukkan kebenciannya terlalu banyak. Jika Raja Hijau mengetahui identitas aslinya, Raja Hijau pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kebencian Raja Hijau terhadap guru musim panas ini tidak kurang dari musim panas ini. Kebencian terhadap Raja Hijau. Saat itu, jika Tuan musim panas ini tidak memperkosa dan kemudian membunuh tunangan Raja Hijau tidak akan mengalami trauma mental, jadi sekarang dia pasti akan menjadi guru pil abadi kelas 5. Singkatnya, keduanya saling membenci dengan gigi terkatup. Pada saat itu, Guru Tianxiang melihat Omi dan benar-benar berjalan ke arah Omi. Zoumi, kamu juga datang. Master Tianxiang tersenyum pada Omi. Omi tidak menyangka bahwa Tianxiang akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, yang segera menjadi duri di sisi banyak talenta muda di depan umum. Terus begitu, di luar aula utama, banyak jenius kuat yang bukan pilar abadi memandang Omi dengan waspada, seolah memperingatkan Omi untuk menjauh dari Tuan Tianxiang. Bersambung.